Jadi berterima kasihlah pada tikus, karena dengan tikus yang pertama kita bisa menjaga kebersihan dan tahu jalan mencapai tujuan karena lewat jalan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang agar kita terus bisa bekerja dan berkarya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips mengusir tikus yang ada di sekitar garasi mobil atau yang sudah bersarang dan masuk di ruang mesin ya. Karena selain mengotori ruang mesin dari kotoran itu sendiri dan sisa-sisa makanan, juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan akan sangat berbahaya lagi kalau sudah menggerogoti rangkaian kabel-kabelnya ya, karena bisa berakibat fatal, bahkan sampai terjadi konsleting dan lain-lain. Dan untuk kondisi seperti ini biasanya terjadi pada mobil yang terparkir di tempat yang terbuka dan jarang kita gunakan ya. Kalau sering kita gunakan atau mesin dipanasi, mungkin tikus juga akan malas untuk bersarang di ruang mesin atau di sekitar mobil. Walaupun ya tikus itu kita anggap mengganggu, namun jangan cuman menyalahkan si tikus ya. Karena tikus juga adalah makhluk hidup yang butuh makan dan mencari makan di sekitar kita. Jadi kita tidak bisa menghindari keberadaan tikus kalau kita tidak merubah kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu agar tikus tidak datang dan bersarang di ruang mesin dan di sekitar parkir mobil, teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Dan sambil nonton video ini teman-teman bisa klik tulisan subscribe yang di bawah sini. Untuk langkah yang pertama adalah jangan beri akses jalan di sekitar parkir mobil. Terus kemudian bersihkan tumpukan barang-barang yang ada di sekitar parkir mobil agar tidak dijadikan tempat sembunyi oleh tikus, dan pindahkan parkir mobil jika tempatnya memungkinkan. Nah, untuk langkah yang kedua adalah kita bersihkan di bagian ruang mesin. Apabila sudah ada sarang tikus atau sudah kita temukan tempat bersarang tikus, mungkin seperti ada sisa-sisa makanan atau mungkin kotoran-kotoran tikus, itu kita bersihkan ya dengan air sabun. Nanti setelah itu kita semprotkan obat untuk anti tikusnya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Ini ada sabun colek ya. Terus kemudian di sini ada antikus. Antikus ini adalah cairan, ini bisa kita dapatkan di secara online atau di toko-toko ini ya, pertanian untuk pembasmi hama. Ini antikus. Terus kemudian untuk alternatifnya bisa menggunakan campuran ini ya, nanti kita praktekkan. Nah, untuk langkah pertama adalah kita bersihkan di bagian ruang mesin. Ini menggunakan cairan ini ya, sabun ya. Ini kita bersihkan dulu ruang mesinnya. Ini dengan air sabun dan ini pakai kuas ya teman-teman ya. Di bagian celah-celahnya kita bersihkan. Kalau misalkan kita sudah menemukan tempat bersarangnya tikus, ya itulah yang kita domina lebih bersih. Ini pakai air sabun. Ini kita bersihkan secara merata ya. Dan kalau misalkan kita malas membersihkan, kita juga bisa bawa ke salon mobil ya, agar lebih bersih sampai ke dalam-dalamnya ya. Ini bersihkan semuanya secara keseluruhan teman-teman ya. Jadi nyucinya jangan pakai ini ya, air disemprotkan ya, karena kalau kita tidak tahu caranya cukup berbahaya teman-teman ya. Cukup pakai kuas seperti ini, pakai air sabun ya. Karena di sini banyak sekali untuk rangkaian kabel yang kita khawatirkan nanti malah ada saluran yang robek, nanti malah jadi konslet. Jadi ini yang sabar. Ini contoh ya. Terus kemudian bisa kita bilas pakai ini kanebo atau kain yang sudah dibasahi ini ya, untuk membersihkan sini. Ini bisa kita lakukan sampai bersih teman-temannya, agar tidak menimbulkan flek dan reaksi sabun pada bodi-bodi mobil.
di punya mobil harus dirawat ya, terutama untuk yang tidak punya tempat parkir. Ini rentan sekali untuk dijadikan sarang tikus teman-teman ya, karena kalau sudah terjadi sesuatu sampai ada kabel-kabel yang digrogoti, sampai ada putus, nyarinya juga susah, harus diurut, tentunya akan butuh biaya yang cukup banyak ya teman-teman ya. Ini lap lagi sampai kering. Tikus itu suka dengan tempat-tempat yang kotor ya teman-teman ya, jadi jangan biarkan untuk ruang mesin atau yang tempat di sekitar garasi mobil kotor, itu nanti mengundang tikus. Dan jauhkan dari ini tumpukan barang-barang ya teman-teman ya, tikusnya kerasan nanti. Tikus ini paling nggak suka dengan yang bersih-bersih dan yang wangi-wangi. Untuk itu, untuk ruang mesin harus dijaga kebersihannya. Selain bersih juga kita melihat itu juga sedap teman-teman, enak. Oke, ini contoh. Terus kemudian langkah yang berikutnya adalah kita semprotkan ini antikus. Ini antikus ini tidak berbahaya teman-teman ya. Untuk ada hewan ternak dan lain sebagainya itu nggak ada masalah, karena ini sifatnya juga wangi. Ini wanginya juga awet, dan ini rekomendasi dari teman atau tetangga depan rumah dan juga sudah membuktikan hasilnya luar biasa. Ini caranya tinggal kita semprotkan aja di bagian-bagian yang sekiranya itu menjadi sarang tikus atau menjadi akses masuk dari tikus. Ini sekedar contoh teman-teman ya, mungkin bisa di bagian bawah-bawah sini. Ini tinggal kita semprotkan seperti ini. Dan dengan cara seperti ini, kita untuk aturan pakainya kita lakukan selama 3 hari berturut-turut ya teman-teman ya. Kita semprotkan. Ini mungkin tempat-tempat yang nyelempit ini adalah tempat bersarangnya. Bisa juga teman-teman ini pakai kain, terus kemudian ini dibasahi seperti ini. Nah kayak gini sampai basah. Ini baunya menyengat sekali. Terus kemudian teman-teman bisa tempatkan ini di bagian akses masuk ya, akses masuk tikus yang menurut kita di mana akses masuknya, atau mungkin kita taruh di satu tempat yang sekiranya itu tempat bersarangnya tikus. Ini bisa kita ikat pakai tali, terus kemudian misalkan kita selipkan di sini, kita ikat lah itu, jadi biar nggak jatuh dan tidak mengganggu untuk yang lainnya ya. Ini awet teman-teman, jadi kita lakukan setiap hari berturut-turut sampai 3 hari teman-teman. Ini baunya harum dan awet dan tidak berbahaya teman-teman ya. Untuk aturan pakai nanti saya selipkan di video. Itu cara pertama, kita menggunakan bahan dari zat anti tikus. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman belum punya obat antikus, teman-teman bisa meracik sendiri di sini teman-teman ya, menggunakan GPU, minyak urut. Menggunakan GPU ini dicampur dengan pewangi laundry. Ini pewangi laundry ini sudah kita campurkan, jadi campurannya tergantung teman-teman ya, kalau bisa ditambahkan lebih wangi. Ini GPU kalau misalkan kita hirup di sini dia baunya tidak begitu menyengat teman-teman. Kalau misalkan dicampur dengan pewangi, ini mungkin dari bahan pewangi itu sendiri ya, itu baunya menyengat sekali teman-teman. Jadi teman-teman menyampurkan bisa takarannya itu 1:1 atau mungkin 2:1 atau 3:1, tergantung kebutuhannya teman-teman. Tapi untuk ukuran 3:1 saya rasa sudah cukup teman-teman. Jadi ini sudah kita campurkan, caranya sama, tinggal kita semprotkan saja di bagian yang sekiranya itu menjadi akses masuk dari tikus tersebut. Atau mungkin seperti tadi pakai kain, teman-teman bisa ditaruh, ditempelkan atau diikat di ruang sekitar mesin. Jadi teman-teman jadi ingat ya, ini GPU dan pewangi, bisa pakai pewangi laundry atau pakai bibit parfum yang mudah kita temukan. Ini kita campurkan, kita ini masukkan di ini kan, semprot ini.
Jadi sama, kita tinggal semprotkannya aja di bagian ini yang kalau misalkan itu kita yang sudah kita bersihkan teman-teman ya. Ini juga wangi. Ini sama kita lakukan selama 3 hari berturut-turut teman-teman ya. Itu kalau menurut saya kenapa 3 hari berturut-turut dalam artian agar tikus yang mungkin hari pertama nggak datang, terus kemudian bisa jadi hari keduanya datang lah. Untuk kalau misalkan hari keduanya masih baunya nggak enak, terus kemudian hari ketiga juga itu nanti masih ada bau nggak enak, itu insya Allah mungkin tikus akan pergi dan tidak akan kembali lagi teman-teman ya. Jadi usahakan itu selama 3 hari berturut-turut, tapi setelah ruang mesin dibersihkan. Lalu kemudian bisa kita butuhkan kalau seandainya dalam kondisi yang mungkin sudah lama nggak kita kita kasih obat lagi, bisa kita tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah itulah tadi teman-teman tips cara mengusir tikus yang ada di sekitar kita dan yang ada di ruang mesin agar tidak kembali lagi ya. Namun jangan terlalu menganggap tikus itu selalu tidak baik ya. Ingat ketika ada penutupan jalan, PSBB, PPKM gitu, kita nggak bisa masuk suatu lokasi, atau juga kita akhirnya lewat jalan tikus ya. Jadi berterima kasihlah pada tikus, karena dengan tikus yang pertama kita bisa menjaga kebersihan dan tahu jalan mencapai tujuan karena lewat jalan tikus. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas kurang lebihnya dan mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Sukses untuk teman-teman sekalian, selamat mencoba, teruslah berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.